Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RD6 pada kesempatan kali ini akan memaparkan review kami tentang aplikasi eHack. Terdapat 12 halaman antarmuka yang akan kami review. Saya Yudi Chandra akan mereview halaman pertama sampai dengan halaman ketiga. Baiklah, pada tampilan pertama ini seperti kebanyakan aplikasi biasanya, yaitu pemilihan bahasa sistem dari aplikasi ini ke depannya. Pada halaman ini terdapat berbagai elemen seperti logo dari aplikasi, tulisan atau label pilih bahasa, latar berwarna biru, dan juga tombol atau logo bendera sebagai pilihan bahasanya. Terdapat dua aspek yang melanggar prinsip Don Norman. Yang pertama, standardize, yaitu warna tombol dan warna latar sama, jadi agak membingungkan user. Oleh karena itu, solusinya agar dibedakan. Kemudian aspek kedua yaitu use real word and use user knowledge, yaitu aplikasi ini hanya terdapat dua bahasa, sedangkan bahasa internasional yang lagi tren di Indonesia ada banyak. Oleh karena itu ditambahkan bahasa lain ke dalam aplikasi ini agar memudahkan user. Selanjutnya pada tampilan kedua yaitu tampilan yang meminta user untuk login ke aplikasi ini. Elemen-elemen yang terdapat pada halaman ini adalah entry text untuk memasukkan password, email, dan ulangi password. Kemudian ada tombol login untuk verifikasi data, dan terakhir terdapat dua text button untuk menuju halaman lain. Terdapat dua juga aspek yang dilanggar dari prinsip Don Norman, yaitu standardize. Halaman ini tidak memiliki tombol lupa password. Seharusnya fitur ini wajib ada pada setiap aplikasi yang membutuhkan login. Kemudian aspek kedua, visible execution and evaluation, yaitu tidak adanya pesan pop-up yang berisi pesan telah berhasil mendaftar. Jadi solusinya agar fitur ini ditambahkan untuk memberitahukan ke user. Pada tampilan ketiga berisi menu-menu dengan keterangan tertentu seperti menu portal infeksi emerging, informasi WHO, dan sebagainya. Elemen-elemen yang terdapat diantaranya tombol-tombol menu, tombol ganti bahasa yang terdapat di pojok kanan atas, kemudian bottom navigation bar yang terletak di bawah. Pada tampilan ini terdapat dua aspek Don Norman yang dilanggar, yaitu yang pertama standardize, yaitu pada tombol-tombol menu tidak ada pembatas sehingga membingungkan user. Jadi solusinya agar diberikan pembatas. Yang kedua, design for error, yaitu memiliki dua informasi kontak yang terkait, jadi digabungkan saja. Jadi pada halaman 4 ini terdapat informasi akun user, yang mana pada halaman ini terdapat tombol menu, email, keterangan, dan tombol navigasi di bawah. Kemudian pada halaman 4 ini juga terdapat prinsip yang dilanggar dari aturan Don Norman. Yang pertama yaitu constraint natural and artificial. Yang mana di constraint natural and artificial ini aspeknya yaitu menu pilihan lama tidak diperlukan karena sudah ada yang baru, dan solusinya yaitu menghilangkan menu pilihan eHack lama. Kemudian untuk aturan yang dilanggar yang kedua yaitu standardize, yang mana di standardize ini aspeknya yaitu tidak terdapat kebebasan user dalam mengisi informasi akun. Dan untuk solusinya yaitu sebaiknya ditambahkan form nama dan data user lainnya. Kemudian pada halaman kelima merupakan dukungan-dukungan yang terdapat di dalam aplikasi, yang mana pada halaman ini terdapat tombol menu-menu dari dukungan, logo tombol, dan tombol navigasi bawah. Pada halaman 5 ini juga terdapat prinsip yang dilanggar dari aturan Don Norman. Yang pertama yaitu constraint natural and artificial, yang mana di constraint natural and artificial ini aspeknya yaitu terlalu banyak menu pilihan yang tidak diperlukan. Dan solusinya yaitu menghilangkan semua menu pilihan dan langsung menampilkan dukungan dari rumah sakit mana saja. Kemudian aturan yang dilanggar yang kedua yaitu standardize, yang mana di standardize ini aspeknya yaitu tidak adanya pembatas antara satu tombol menu dengan menu lainnya, dan solusinya yaitu diberi pembatas atau pembeda antar tombol. Kemudian pada halaman ke-6 berisi menu-menu dari paspor kesehatan, yang mana pada halaman 6 ini terdapat tombol menu-menu paspor kesehatan dan juga terdapat logo aplikasi. Pada halaman ini juga terdapat prinsip yang dilanggar dari aturan Don Norman. Yang pertama yaitu simplified text structure, yang mana di simplified text structure ini aspeknya yaitu
menghilangkan menu pilihan kode QR profil dan video bantuan pengguna. Dan untuk solusinya yaitu memindahkan menu pilihan video bantuan pengguna ke menu bantuan di beranda utama. Kemudian untuk aturan yang dilanggar yang kedua yaitu standardize. Yang mana di standardize ini aspeknya yaitu logo pada latar tidak kelihatan jelas. Dan untuk solusinya yaitu dengan memperjelas logo agar user dapat melihat dengan mudah. Pada tampilan ketujuh, terdapat form isi password yang berguna untuk memverifikasi ulang data user. Terdapat juga tiga aspek yang melanggar the Norman 7 Design Principles. Aspek pertama yaitu simplify task structure. Di sini aspeknya adalah terlalu banyak perintah untuk login. Untuk solusinya yaitu menghilangkan menu login. Pada aspek kedua yaitu standardize. Aspeknya tidak adanya pembatas antara satu tombol menu dengan menu lainnya. Solusinya adalah diberi pembatas atau pembeda antar tombol. Yang ketiga adalah mapping. Aspek pada mapping yaitu tombol submit seharusnya berada di tengah, bukan di kiri atau kanan. Solusinya pindahkan tombol ke tengah. Pada tampilan ke-8 terdapat link website yang bertujuan untuk mengakses paspor kesehatan dan beberapa informasi seputar COVID-19 seperti pendaftaran PCR atau rapid dan vaksin. Nah, terdapat juga tombol notifikasi pada tampilan tersebut. Lalu pada tampilan tersebut juga ada dua aspek yang melanggar the Norman 7 Design Principles. Yang pertama adalah simplify task structure, di mana aspeknya yaitu terlalu banyak pilihan login dan informasi. Solusinya yaitu buat hanya satu menu daftar beserta login yang berguna untuk mempermudah user untuk memakai aplikasi tersebut. Lalu ada standardize, yaitu aspeknya tombol contact us sebaiknya dibentuk seperti tombol, jangan berbentuk teks sehingga tidak membingungkan user. Nah, solusi yang didapat adalah mengubah bentuk tombol contact us sebagaimana bentuk tombol pada umumnya. Pada halaman 9, 5 second test yang didapat ialah yang pertama, logo aplikasi alamat kantor, informasi kontak dari e-hak Indonesia. Perkiraan alamat ini ialah untuk berisi deskripsi kontak dan email, dan untuk melihat informasi e-hak Indonesia. Pada halaman ini juga dapat dilakukan, yaitu mengetahui informasi aplikasi e-hak. Heuristic evaluation pada halaman ini yaitu standardize dan use real world and user knowledge. Pada standardize, aspek yang didapat ialah logo yang tidak beraturan letaknya. Solusinya ialah memindahkan logo ke bagian paling bawah. Sedangkan pada use real world dan user knowledge, aspek yang didapat yaitu pada alamat kurang jelas. Solusinya ialah sebaiknya ditambahkan peta yang menuju ke lokasi. Pada halaman 10, 5 second test yang dilakukan yaitu daftar rumah sakit, nama rumah sakit, deskripsi rumah sakit, dan nomor telepon rumah sakit. Halaman ini diperkirakan untuk mengetahui informasi kontak rumah sakit, untuk menghubungi rumah sakit, untuk mengunjungi rumah sakit, dan memberi daftar rumah sakit dukungan. Pada halaman ini dapat dilakukan yaitu menghubungi kontak rumah sakit jika diperlukan, dan melihat daftar rumah sakit dan nomor teleponnya. Heuristic evaluation yang terdapat pada halaman ini yaitu use real world and user knowledge. Aspeknya ialah tidak ada alamat rumah sakit yang jelas, sedangkan solusinya memberikan fitur map yang mengarah ke rumah sakit. Baik, nama saya Taufikur Rahman. Saya akan melanjutkan review pada tampilan aplikasi. Pada halaman ke-11 merupakan halaman yang berisi keterangan kontak. Kontak asisten yang bisa dihubungi yang merupakan fitur dukungan pada aplikasi. Pada halaman ini terdapat label asisten yang terletak di bagian atas, kemudian terdapat juga nama kontak. Keterangan kontak itu terakhir ada nomor kontak pada halaman ini. Terdapat 2 kontak yang bisa dihubungi. Terdapat 2 aspek yang dilanggar pada halaman ini yaitu visible execution dan evaluation, yaitu terlalu banyak kontak yang bisa dihubungi, jadi solusinya menghapus salah satu kontak yang tidak perlu.
Yang kedua adalah standardized, yaitu tulisan deskripsi kontak yang terlalu kecil jadi perlu diperbesar agar dapat terlihat jelas. Pada halaman 12 ini berisi hasil-hasil dari publikasi seperti video dan sebagainya. Terdapat dua aspek yang dilanggar, yaitu simplify task struktur terlalu bercampur aduk antar file PDF dengan video. Terus untuk solusinya agar bisa dibedakan, yaitu menghapus salah satunya. Yang kedua, standardize. Setiap logo dari daftar memiliki warna yang sama sehingga membingungkan user. Jadi membedakan warna logo agar user dapat membedakannya. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami paparkan mengenai review aplikasi e-hack. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.